yaitu adalah kesalahan nama. Contohnya, nama tidak disingkat, contohnya Abdul, Maria P. Yang betul adalah Muhammad Abdullah dan Maria Putri. Ini benar. Dan yang selanjutnya tanpa gelar akademik, contohnya Jasmine SPD. Yang betul adalah Jasmine. Jadi ingat, meskipun gelarnya banyak, mau 10 gelar, mau 11 gelar, mau 1 gelar, ataupun berapa, itu diharamkan dan tidak boleh untuk menggunakan gelar. Oke ya. Yang selanjutnya adalah tanpa gelar keagamaan, contohnya haji dan H, itu tidak boleh. Sehingga data yang paling penting adalah data yang diambil daripada ijazah S1 dan juga ijazah ijazah S1 ataupun S2. Yang selanjutnya adalah nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan coba membahas mengenai tentang yaitu adalah sinkronisasi data pendidikan profesi guru. Yang insya Allah saya akan bahas satu persatu mekanismenya seperti apa, sehingga teman-teman atau sahabat-sahabat bisa mengikuti PPG tahun 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Untuk yang pertama, jangan lupa kita untuk like dulu, subscribe dulu channel Cerdas. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Oke sahabat, sesuai dengan yang saya tadi jelaskan bahwa bagaimana supaya sinkronisasi data pendidikan profesi guru ini bisa terpanggil pada PPG tahun 2025. Pembaharuan data yaitu adalah percepatan. Untuk sebelumnya kita yaitu adalah untuk 10 tahun. Sedangkan untuk hari ini berkomitmen bahwa Kemendikbudristek berkomitmen menuntaskan sertifikasi yaitu adalah 1,6 juta guru dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Sedangkan untuk seleksinya yaitu adalah seleksi akademik. Semua guru memenuhi syarat seleksi administrasi yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat berkesempatan untuk mengikuti PPG. Sedangkan untuk beban pembelajaran yaitu adalah secara luring dan daring untuk sebelumnya, dan untuk sesudahnya yaitu adalah kita dilaksanakan secara langsung melalui aplikasi PMM. Yaitu adalah kurang lebih 80.000 guru per tahun. Sedangkan uji kompetensi untuk sebelumnya yaitu adalah setiap mata pelajaran dijadwalkan dan tidak jadwal tertentu. Untuk materi berpengalaman mengajar dalam satu kompetensi jadwal berkesempatan mengikuti kompetensi sesuai dengan kesiapan. Nah, itu adalah sertifikat pendidik tertentu yang lebih efisien untuk transformasi pendidikan jabatan guru. Untuk yang selanjutnya teman-teman yang perlu diperhatikan lagi di sini pemaparannya yaitu adalah jumlah peserta dari masa ke masa. Nah, di sini muncul untuk transformasi PPG guru tertentu mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 itu sangat luar biasa banyak sekali. Untuk total peserta di sini yaitu adalah 900 kurang lebih ada 900.329 peserta dengan peserta PPG tertentu kurang lebih yaitu adalah 618.698 peserta. Paling banyak pada tahun 2024. Yang selanjutnya di sini adalah mekanisme pelaksanaan untuk PPG tertentu. Ingat teman-teman semuanya, kita yaitu adalah sumbernya dari Dapodik. Data Dapodik masuk ke dalam SIM PKB. Dari SIM PKB masuk ke dalam LMS, dari LMS kita masuk ke dalam yang disebut sebagai UKPPG atau UKIN, PD Dikti, dan langsung ke PTK atau lapor diri, Serdik, NRG, dan langsung mendapatkan tunjangan profesi guru. Untuk yang selanjutnya adalah mekanisme seleksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk seleksi administrasi PPG tertentu, teman-teman ingat bersumber daripada data Dapodik. Seleksi administrasi minimal wajib mengikuti kualifikasi pendidikan S1, terdaftar di Dapodik, aktif mengajar tahun pelajaran 2023-2024, belum mencapai batas usia pensiun, lalu ada pemanggilan. Jadi, untuk persyaratan tahun-tahun ini itu tidak ada yang disebut sebagai NUPTK. Nah, kualifikasi yaitu adalah D4 garis miring atau yang disebut sebagai S1. Contohnya pendidikan ekonomi, yaitu adalah ekonomi, IPS, akuntansi, dan teknik elektro itu tidak linear. Sedangkan untuk PGSD itu ada IPA, itu tidak linear dengan PJOK, dan tidak linear dengan matematika.
Contoh adalah guru 2. Perlu diperhatikan sesuai dengan ijazah dalam bidang studi PPG dipilih. Apabila bidang studi PPG tidak sesuai, maka tidak bersedia di SIM PKB dan merubah sesuai dengan seleksi administrasi berikutnya. Jadi kalau seandainya teman-teman memilih daripada bidang studi, itu harus diperhatikan lulusan kualifikasi administrasinya. Yang selanjutnya ini yang sering terjadi teman-teman. Dalam seleksi administrasi ini teman-teman yang perlu diperhatikan itu adalah mengenai tentang nama. Nah, ada beberapa orang guru di tempat saya itu namanya memakai gelar. Contohnya Asep garis miring gelarnya, atau Asep, gelarnya apa. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mencantumkan gelar akademik. Terjadi kesalahan terdapat penulisan nama menggunakan gelar akademis atau keagamaan. Penulisan tempat tanggal lahir itu tidak sesuai dengan KTP. Jadi teman-teman pastikan nanti ketika di Perpal PTK itu harus sesuai dengan KTP. Yang selanjutnya adalah nomor NIK atau nomor NUPTK itu disesuaikan dengan data validasi Pusdatin. Dan yang ini yang paling riskan yaitu adalah NIK yang tidak sesuai atau tidak valid. Bagaimana cara membetulkannya nanti kita bahas untuk hari besok. Itu mengenai bagaimana cara memperbaiki NIK yang silang merah. Itu hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah melalui Perpal PTK. Nah, ini untuk riwayat pendidikan S1 itu bisa dilengkapi melalui Perpal PTK.data. Nah, di sana teman-teman bisa melihat daripada kesesuaian riwayat pendidikan dari mulai SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Pastikan data teman-teman itu sudah terdata S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu terdata lebih dari satu sekolah. Contoh, ada 2 guru yang melakukan sebuah terdapat lebih dari sekolah induk. Jadi, guru-guru di sini contohnya ada sekolahnya ada di SMP A, baru induk juga di sekolah B, sehingga terdata 2 induk yang sama. Pastikan teman-teman login pada ptk.data itu hanya memiliki 1 induk. Jadi teman-teman bisa terpanggil. Yang selanjutnya adalah jenis PTK guru selain kepala sekolah itu terdata sebagai Tendik selain kepala sekolah. Nah, kalau dalam aplikasi Dapodik itu guru ataupun kepala sekolah, guru itu masuknya ke dalam PTK, sedangkan untuk KS itu masuknya ke dalam Tendik. Nah, selain KS itu tidak bisa masuk ke dalam Tendik. Oke ya, itu baru bisa terpanggil dalam PPG. Nah, berada pada satuan pendidikan formal, masih terdapat guru yang terdaftar di sekolah non-formal seperti PKBN, PSP, dan KB, dan lain-lain. Jadi, teman-teman pastikan bahwa teman-teman itu terdata di Dapodik Satuan Pendidikan Formal. Contohnya adalah SMP ataupun MTS, SMA, SMK yang pendidikannya bukan PKBN. Pemutakhiran nomor handphone. Nah, ini banyak sekali guru-guru yang nomor handphonenya belum diupdate, sehingga ketika ada pemberitahuan atau notif panggilan daripada di SIM PKB, itu teman-teman masih terdata nomor handphonenya nomor handphone lama, sehingga itu tidak bisa dihubungi. Itu adalah salah satu kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, ini pastikan teman-teman sudah sesuai dengan regulasi yang ada, maka teman-teman bisa insya Allah mudah-mudahan terpanggil. Yang selanjutnya pemutakhiran data. Ketika teman-teman sudah bersertifikat, data relatif baik dilakukan validasi secara awal tahun penerbitan SKTP, PTK Unware, atau melakukan updating data secara tunjangan profesi yang tidak keluar. Pencairan tunjangan profesi, pemutakhiran Dapodik dapat dilakukan baik oleh PTK maupun berserdik maupun yang belum. Jadi, jangan mentang-mentang teman-teman belum berserdik, data PTK teman-teman diabaikan. Jadi sebetulnya data PTK ini bukan tanggung jawab sepenuhnya operator. Teman-teman pun harus memantau melalui ptk.data. Jadi data relatif kurang valid, tidak diupdate secara rutin oleh PTK yang bersangkutan, PTK tidak unaware, dan kesalahan data dapat mengakibatkan PTK tersebut tidak terpanggil. Penentuan sasaran PPG. Jadi teman-teman jangan jangan mempercayakan seluruhnya oleh operator sekolah, karena beban operator sekolah itu cukup banyak. Jadi teman-teman cukup meminta user password sehingga teman-teman itu bisa terlihat bahwa terdapat pemutakhiran tersebut itu kita bisa dilakukan secara normatif atau secara berkala. Baik itu jenjang pendidikannya, baik itu gelar akademiknya, kecuali kalau seandainya ada kesalahan seperti pemaparan di atas. Jadi kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam
data PTK itu sebetulnya sepenuhnya adalah tanggung jawab PTK dan operator sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah seleksi administrasi, contohnya disebabkan oleh data tidak valid di sekolah induk terdata lebih dari satu dan tidak tercatat oleh sekolah induk sehingga memenuhi salah satu syarat saja. Jadi, contohnya di sini ada guru PJOK di SMP Pratama dan SMP Budiman. Sedangkan pada satu pemutahiran data tidak valid karena terdapat lebih dari satu sekolah induk, yaitu adalah memilih sekolah Budiman. Apabila data tidak valid, maka dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau seandainya data tersebut itu valid, boleh melanjutkan selanjutnya. Yang selanjutnya, apabila pendaftaran tidak valid, perlu perbaiki data Dapodik. Yang kedua adalah melakukan perpal ijazah pada info GTK. Yang selanjutnya adalah melakukan perpal NIK melalui perpal PTK yang bisa diakses oleh operator sekolah. Jadi operator sekolah bisa mengakses daripada perpal PTK tersebut melalui PTK.data. Sehingga pastikan bahwa NIK daripada status itu sudah valid. Yang selanjutnya, seleksi administrasi contohnya penyebab tidak valid diantaranya yaitu adalah kesalahan nama. Contohnya, nama tidak disingkat, contohnya Eb Abdul Maria P. Yang betul adalah Muhammad Abdullah dan Maria Putri. Ini benar. Dan yang selanjutnya tanpa gelar akademik, contohnya Jasmine SPD. Yang betul adalah Jasmine. Jadi ingat, meskipun gelarnya banyak, mau 10 gelar, mau 11 gelar, mau 1 gelar, ataupun berapa, itu diharamkan dan tidak boleh untuk menggunakan gelar. Oke ya. Yang selanjutnya adalah tanpa gelar keagamaan, contohnya haji dan H, itu tidak boleh. Sehingga data yang paling penting adalah data yang diambil daripada ijazah S1 dan juga ijazah S1 ataupun S2. Yang selanjutnya adalah nomor induk atau nomor NIK tidak valid. Contohnya, nomor induk kependudukan yang benar itu terdata lebih atau kurang dari 16 digit ataupun 16 digit terakhirnya 0. Nah, ini yang sering terjadi, teman-teman. Ketika teman-teman melakukan pemutahiran data, baik untuk yang sudah serdik ataupun yang tidak serdik, itu rata-rata kebanyakan silang merahnya itu di sini. Nama tidak sesuai dengan NUPTK, nama tidak sesuai dengan NIK, nama tidak sesuai dengan data-data yang lainnya. Terdiri dari nama 11 digit ataupun 99. Nah, data yang valid adalah terdiri dari 16 digit sesuai dengan data NIK yang ada pada KTP. Itu yang perlu kalau teman-teman perhatikan. Oke. Yang selanjutnya adalah seleksi administrasi. Yang pertama adalah warga Indonesia, sehat jasmani rohani, memiliki kualifikasi akademik S1 atau sarjana terapan. Mengajar pada satuan pendidikan, melaksanakan tugas sebagai guru, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, belum mencapai batas usia pensiun, surat keterangan bebas, nafja. Segera melakukan pemutahiran data Dapodik dan lakukan pengecekan secara berkala dengan login data Dapodik atau ptk.data. Dan pastikan data teman-teman sudah sesuai sehingga teman-teman bisa bisa melaksanakan seleksi administrasi pada tahun 2024 dan bisa terpanggil pada PPG tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.